hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya. Apa kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Ya, sungguh luar biasa sukacita yang boleh kita rasakan di hari ini. Kita masih boleh dihimpunkan dalam ruang ibadah ini dalam suasana sukacita, kesehatan yang terus Tuhan nyatakan bagi kita. Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah. Sukacita yang besar Allah mendengarkan kerinduan kita pada minggu yang lalu untuk kembali dimungkinkan bersekutu
bersama umat Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran serta tubuh untuk memuji dan memuliakan namanya dalam tuntunan tema Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Jemaat bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah dari rumah, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian isinya. Amin. Salam bagi kamu, hai umatnya, Tuhan menyertaimu. Dan bersertamu juga. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan dituntun dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 66 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran kepadamu, akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Dia.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Betapa dahsyat karyamu dalam dunia, musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk sejenak, mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Seperti kata pemazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Mari sejenak kita tunduk dalam penyesalan, merenungi dan mengakui dalam hati atas dosa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Dengarlah berita anugerah dari Allah. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Amin. Deno pana perangi
Dengan demikian saudara-saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kasih dan kemurahan Tuhan serta berkat-berkat-Nya yang selalu baru terus kita alami di sepanjang hidup kita. Dan mari kita merespon semua kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan pada saat ini, dan nats penuntun kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sambil persembahan dijalankan, melakukan pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan, yang terima Dia jadi miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Kembali ke ayatnya yang pertama.
pujilah sumber hidupmu. Puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini ada natura yang disiapkan oleh, ya ini hasil kebun dari jemaat, tapi ini untuk diperuntukkan untuk HRG dan LKW, Hari Raya Gerejawi dan latihan kepemimpinan wanita. Jadi ada dua natura kita pada saat ini. Disilahkan salah seorang majelis gereja untuk tak apa-apa, saya sendiri yang angkat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, ini ada natura berupa buah pisang yang akan kita uangkan pada saat ini. Ini diperuntukkan untuk HRG, Hari Raya Gerejawi kita. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Ayo taruh harga. 200. Oh 50. Ya 51 kali. Ya 51 kali. 51 kali. Mungkin masih ada dari belakang. 51 kali. Aduh berat. 2 kali. 53 kali. Sama. Ini untuk LKW, latihan kepemimpinan wanita untuk ibu-ibu kita. Silakan taruh harga. 100 dari belakang 100. 101 kali. 101 kali. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ibu Naomi kayak sama. Ya, demikian lelang kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Diucapkan terima kasih. Sebentar setelah ibadah ini baru yang mengambil lelang boleh berurusan dengan Ibu Yos, majelis gereja. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih ya Allah, Engkau telah melibatkan kami dalam pelayanan-Mu. Pemberian persembahan berupa mata uang melalui kolekte, persembahan syukur bulanan, perpuluhan, persembahan syukur ulang tahun, natura dan lainnya merupakan sukacita kami bahwa daripadamu-lah asalnya dan kepadamu-lah kami bersyukur. Roh Kudus yang akan memberi hikmat dalam menata dan mengelola titipan kasih-Mu, baik secara pribadi, keluarga, dan lembaga, demi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kami. Amin. Bersukacita senantiasa.
bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Secara berturut-turut puji-pujian dari paduan suara SMGT. Yang pertama, yang kedua vokal grup KMKO Teknik Mesin Unhas, dan yang ketiga solo lansia. Disilahkan.
Shalom, selamat pagi. Perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Domene, Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya di sini mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan segenap jemaat yang hadir di sini karena telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan pujian kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih persembahan pujian yang telah dilantunkan oleh anak-anak kita dan juga saudara-saudara terkasih kita ini. Tuhan dimuliakan dan terus menjadi berkat. Sekali lagi solo dari lansia. Disilahkan solo dari lansia. Solo orang tua ini. Judul lagunya Yesus Juru Selamatku dari PKJ 202. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelutku tak
Ya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasrat ku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Terima kasih. Terima kasih saudari PKB. Tuhan dimuliakan dan terus menjadi berkat dalam menjalani hidup ini. Nanti lagi lah. Iya, masih ada satu lagi solo dari lansia, dari oma kita. Dengan kasih disilahkan. Oh iya, ini Masih ada lagi kah? Masih ada nanti? Ini dipersiapkan untuk lomba lansia. Andaikan ku dapat berkata bahasa surga, namun jika tak ada kasih, aku tiada berguna. Biar ku miliki segala pengetahuan, namun jika tak ada kasih, aku tiada berarti. Meski ku punya iman untuk memindahkan gunung,
semua tiada berarti. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tak memegahkan diri, pun tidak tinggi hati. Meski ku punya iman untuk memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih semua tiada berakhir. Kasih yang berkesudahan tak akan berarti. Hanyalah di dalam kasih hidupmu selalu indah. Terima kasih persembahan pujian dari Wakil PWGT. Tuhan dimuliakan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita dari pertama Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Dan bacaan kedua dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan bacaan dari Injil yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Baik, jemaat Tuhan, kita persiapkan kehidupan kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah pengasih, atas kasih dan anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan hari ini kami boleh datang bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami menyatakan penyembahan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, baharui batin kami. Biarlah Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah menjadi penguat iman bagi kami, memperlengkapi kami menjalani setiap keadaan hidup di masa-masa dan waktu-waktu yang akan datang. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami semua baik yang beribadah di gedung gereja maupun di rumah, kami telah sedia mendengar Engkau. Bersabdalah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi,
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Pembacaan yang kedua dari pertama Petrus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang
yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Disilahkan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari dengarkan berita Injil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian berita Injil. Amin firman Tuhan. Kurre sumangak puang. Kurre sumangak puang, kurre sumangak puang, kurre sumangak puang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Diberkatilah kita semua, kita memasuki minggu Paskah ke-6 hari ini. Dan kita dituntun tema perenungan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Batu yanalan bahasa Toraya nakua, pamaindan ni tu Kristulan penammi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu akta setiap ibadah kita adalah memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab, maka banyak kali disampaikan kepada kita bahwa memang memberi persembahan itu adalah sebuah kewajiban dari seorang Kristen. Mengapa kita memberi persembahan? Karena kita telah mengalami pertolongan Tuhan. Dengan demikian memberi persembahan itu bukan membalas kebaikan Tuhan atas hidup kita, tetapi persembahan yang kita serahkan ke dalam pekerjaan Tuhan adalah tanda
dari kita menjawab kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Jadi bukan karena kita menerima banyak berkat baru kita mau mempersembahkan berkat kepada Tuhan, tetapi ternyata itu kewajiban kita yang harus kita lakukan. Kita mulai dari Mazmur 66. Secara khusus di ayat 13 sampai 15. Di sana pemazmur menyampaikan membawa korban-korban bakaran ke rumah Tuhan sebagai bentuk syukur dari pemazmur atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dialami oleh pemazmur ini pertanyaan kritis, sehingga ia merasakan pertolongan Tuhan dan menjawabnya melalui pemberian korban-korban bakaran. Di ayat 12 Mazmur 66 tadi, jelas di sana pemazmur mengakui tuntunan Tuhan dalam menjalani kesulitan, dalam menjalani pergumulan hidup. Dan ternyata Tuhan mampu melepaskan pemazmur dari tekanan-tekanan seperti itu. Jadi di Mazmur 66 pemazmur mengajak semua orang percaya untuk memang wajib memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 66 ayat 16, di situ pemazmur mengajak semua orang untuk takut akan Allah. Karena ketika pemazmur takut kepada Tuhan dan datang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, maka di saat itulah Tuhan bertindak untuk menolongnya. Nah, saudara-saudara, pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, seluruh manusia, seisi alam semesta Tuhan telah tolong dengan karya Tuhan Yesus di salib. Dia telah disembelih sebagai anak domba Allah, sehingga ia telah mati untuk segala dosa kita. Itu berarti dosa kita telah dibersihkan oleh kematian yang dialami oleh Kristus. Darahnya telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa kita, dan itu berarti kita menerima pengudusan di dalam Dia. Bukan hanya itu yang kita terima dalam Kristus, tetapi dalam Injil Yohanes 14 tadi, Dia betul-betul peduli dengan kita. Dia akan menyertai kita dalam apapun kenyataan hidup kita. Karena itu, walaupun Dia akan naik ke surga, pada hari Kamis kita akan mensyukuri kenaikan Yesus ke surga. Tetapi walaupun Yesus naik di surga, Ia tetap mendampingi kita dengan kehadiran Roh Penghibur. Itu jelas dalam bacaan Injil kita tadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali pada bacaan utama kita hari ini. Pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Surat Petrus ini dialamatkan kepada umat Tuhan yang sudah percaya kepadanya, yang tersebar di berbagai daerah. Kalau kita membaca mulai dari pasal 1 jelas, kita melihat mereka itu ada tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Mereka ini adalah orang-orang yang baru percaya. Mereka baru saja dibaptis. Dan keberadaan mereka sebagai orang percaya yang baru ternyata tidak mudah. Ada berbagai penderitaan yang mereka hadapi dalam melakukan kebenaran dan mengikut Yesus. Mereka mengalami
penolakan-penolakan dari berbagai pihak. Jadi ini salah satu poin penting bagi kita. Percaya kepada Yesus itu identik dengan ditolak, dibenci, dan bahkan menderita. Nah, dalam keadaan penuh dengan penderitaan umat Tuhan yang baru percaya, Petrus mengingatkan mereka untuk bertekun, tetap mengerjakan kebenaran di dalam Tuhan. Terlebih seperti tema kita, tetap menguduskan Kristus di dalam hati mereka. Ada hal yang akan disampaikan oleh Petrus dalam penekanan menguduskan Kristus dalam hatimu, supaya hidup mereka tetap pada jalan yang Tuhan telah anugerahkan. Minggu kemarin kita merenungkan tema jalan kebenaran dan hidup hanya kita temui di dalam Kristus. Jalan itulah yang senantiasa menjadi patron bagi setiap orang yang telah dibaptis, karena ia telah diselamatkan. Sekalipun faktanya menjalani hidup ini masih banyak penderitaan dan pergumulan, tetapi ketika berjalan pada jalan yang Tuhan telah berikan, sekalipun di sana kita mendapatkan tekanan-tekanan yang begitu berat, kita terus akan menerima tuntunan dan pertolongan Tuhan. Nah, salah satu wujud dari orang yang telah menguduskan Kristus dalam hatinya adalah berjalan pada jalan yang Tuhan telah tetapkan, sekalipun di sana kita mendapatkan penderitaan. Mengapa? Yesus telah berkorban. Korban Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu berarti, itulah wujud kasih Tuhan kepada kita umatnya. Tidak berkesudahan menjalani hidup ini, walaupun kita menderita. Nah, karena itu dalam khotbah Petrus, di orang-orang Athena tadi, di kitab Kisah Para Rasul pasal 7, Paulus berkhotbah untuk dapat mengarahkan perjalanan kehidupan orang-orang Athena. Di sana Paulus menggambarkan dengan jelas betapa kasih Tuhan itu bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Karena itu Paulus mengarahkan mereka yang telah menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal, supaya mereka menyembah kepada Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka saat itu. Supaya apa? Apa yang telah mereka lakukan itu dilanjutkan kepada Tuhan, karena dari sanalah kesempurnaan dari segala yang mereka telah mulai akan diterima. Mengapa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa bagi setiap orang yang berjalan pada jalannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes yang telah kita baca menegaskan bahwa karena kasih Tuhan kepada murid-muridnya, maka ia selalu menguatkan mereka supaya mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan mereka telah diberi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan senantiasa menuntun para murid untuk dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Jadi orang-orang yang telah menguduskan Kristus dalam hatinya, mereka mampu memberi pertanggungjawaban iman di setiap keadaan hidup yang dihadapi, termasuk ketika dalam penderitaan sekalipun. Katakanlah, kalau kita disuruh menguduskan Kristus dalam hati kita, artinya bagaimana kita mampu memberkati orang yang menyakiti kita dalam menjalani hidup ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam penderitaan sepahit apapun yang kita rasakan. Karena kita percaya, saudara-saudara, Tuhan selalu melihat kondisi hidup kita. Dia Tuhan yang menguasai segala keadaan. Dia tetap ada dalam segala perkara hidup kita. Nah, karena itu, kalau penekanannya menguduskan Kristus dalam hati, hati ini adalah pusat kehidupan. Hati kita harus dijaga untuk terus bersiaga, siap sedia, senantiasa menyatakan penyembahan kepada Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kalau hati yang menggerakkan kita, maka pasti kita dimampukan. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, dapat dikatakan bahwa ternyata menguduskan Kristus dalam hati berarti kita siap mengarahkan seluruh perhatian kepada Kristus dalam segala kenyataan hidup. Kita siap mengarahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Kristus. Tetapi mesti kita menyadari pada saat yang bersamaan kita juga harus peka pada situasi di sekitar kita. Ada banyak tantangan-tantangan baru kita hadapi dalam hidup ini. Dengan demikian, jika kita telah menyadari bahwa ada banyak kondisi yang diperhadapkan kepada kita, sementara itu kita dipanggil untuk bagaimana mengarahkan segala keberadaan kita fokus kepada Kristus. Kita mau melakukan perintahnya dalam menjalani hidup ini. Maka saya yakin dan percaya saudara-saudara, dalam segala kenyataan hidup kita, maka Kristus yang adalah Tuhan di atas kehidupan kita mampu mengarahkan kita untuk dapat pertama memperbaiki segala kenyataan yang terjadi dalam hidup ini yang kita lakukan, entah kita sadar atau tidak. Kita diberi kuasa untuk memperbaikinya, sehingga apapun yang kita buat dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Dan sebagai wujud bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang telah menguduskan Kristus di dalam hatinya. Soal kekudusan saudara-saudara penting, karena tidak bisa dalam menjalani hidup ini sementara kita mengakui Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita, dan sementara kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi menguduskan Kristus dalam hidup ini, itu akan teraplikasi, akan terwujud dalam kata, perbuatan, dan tindakan hidup kita. Kepada sesama kita, kepada Tuhan, dalam segala kenyataan hidup. Termasuk yang ditekankan oleh pemazmur 66. Salah satu wujud yang harus dinyatakan oleh anak-anak Tuhan yang telah menguduskan Kristus dalam hatinya adalah tahu memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kita ambil dari apa yang Tuhan berikan, lalu dengan penuh ketulusan hati kita menyerahkan kepada Tuhan, bukan untuk mencari nama, tetapi bagian dari jawaban kita atas pemeliharaan dan kasih Tuhan yang boleh diberikan dalam menjalani hidup ini. Dan ketika juga kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai wujud bahwa kita menguduskan Kristus dalam hati kita, maka juga kita tidak tanggung-tanggung, atau saya katakan kita dengan penuh sukacita menolong orang lain dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara, karena itu hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, mari kita jalani senantiasa berdasarkan pada Kristus dikuduskan dalam hati kita.
yang juga berarti bermakna. Ia yang menguasai kita dan memerintah kita dalam seluruh aspek kehidupan kita hari demi hari. Karena itu, keadaan kudus mari dimulai dari hati. Sebab hati adalah pusat kehidupan juga pusat kehendak. Jadi, panggilan untuk menguduskan Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu yang harus kita lakukan sebagai pertanggungjawaban iman dalam setiap keadaan hidup kita, kapan dan di mana saja. Karena dari sana juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menerima berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Selamat bagi kita semua untuk terus fokus kepada Kristus, melakukan kehendaknya dalam hidup ini, agar kita memperkenalkan segala kebaikan Tuhan yang boleh kita terima dalam hidup ini. Tetapi kriterianya adalah bagaimana kita terus menguduskan Kristus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita. Roh Kudus akan hadir dan Dia akan menuntun kita untuk melakukan tugas tanggung jawab ini, menguduskan Kristus dalam hati kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, bahkan bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita masuk dalam saat teduh. Agar Roh Kudus maksimal menguduskan hati kita, kita harus menyerahkan pikiran, kehendak, dan segala keadaan kita kepadanya. Walaupun kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, tetapi ketika kita tekun dan berpengharapan di dalam Tuhan, berjalan pada jalan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita di dalam Kristus, maka penderitaan yang berat sekalipun akan diubahkan oleh Tuhan menjadi jalan sukacita dalam hidup ini. Demikian saat teduh kita. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Dan mari bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita menyampaikan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Gereja Toraja. Mari kita mulai. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyampaikan harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami datang bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu. Terus Engkau nyatakan memimpin kehidupan kami. Nyata dalam persekutuan yang Engkau anugerahkan di pagi hari ini, kami telah bersama-sama mengagungkan nama-Mu, baik pujian yang telah kami lantunkan bersama-sama, maupun yang telah disampaikan oleh anak-anak kekasih kami, saudara-saudara, dan orang tua terkasih, melalui paduan suara vokal grup dan solo. Kiranya berkenan kepadamu Bapa,
dan boleh menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam persekutuan anugerah-Mu pada saat ini. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih dalam perjalanan waktu pekan yang baru ini, kiranya Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, melindungi kami ketika kami kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab mulai hari esok. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari berbagai mara bahaya. Buatlah semua yang boleh kami perankan kerjakan di tempat kerja, dalam usaha hidup, bagi seluruh anak-anak kekasih kami, dalam studi mereka dalam pertumbuhan. Tuhan, pimpin kami semua. Kiranya kami boleh menjalani setiap akta hidup kami dalam pekan yang baru ini senantiasa fokus kepada Kristus, karena dari sanalah kami mendapatkan pertolongan, keberhasilan dan berkat. Kiranya firman-Mu juga yang telah kami renungkan hari ini, Engkau terus uraikan lewat pimpinan Roh Kudus dalam mata iman kami, dalam kehidupan hari demi hari, agar firman-Mu ini menjadi pedoman dan suluh dalam setiap langkah juang kehidupan kami, untuk menjadikan Kristus kudus di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami karyakan memuliakan Dikau dan boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh menerima berbagai kebaikan hidup, yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan saudara terkasih Astri Nopiantika, kami doakan Oswald Jethro LP, kami doakan Mary Parubak, kami doakan Chelsea Haurisa, kami doakan Patricia Batti, kami doakan Amo Reisha Alona Putri Ibrani. Di hari ini Engkau berkenan menambahkan setahun umur mereka. Berkati dalam mengisi kehidupan anugerah-Mu, dalam berbagai harapan-harapan hidup. Tuhan terus mengasihi mereka, sehingga tahun depan perkenaan Tuhan ke mereka kembali berulang tahun. Kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Berkati mereka dalam membangun rumah tangga, berkati hubungan sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, sehingga dalam perkawinan mereka kasih dan anugerah-Mu tetap mereka nikmati dan juga mereka perkenalkan. Juga kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menerima kenaikan pangkat, boleh selesai studi, boleh mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai keberhasilan Tuhan berikan di tempat kerja dan dalam usaha kehidupan mereka. Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka, dan buatlah semua yang mereka raih terima dari Tuhan boleh dimanfaatkan dalam membangun kehidupan mereka, dan juga dapat mengasihi sesama kami, dan berkat-berkat-Mu yang mereka terima boleh dimanfaatkan untuk memberitakan Injil-Mu dalam hidup karunia Tuhan. Dan dalam persekutuan ini juga Bapa, kami doakan orang tua, saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan saudara kekasih kami Mita, anak dari Bapak Titus Karuru, dirawat di rumah.
orang tua kekasih kami Ibu Orpa Rasinan, adik dari Ibu Pince Rasinan yang sedang dirawat di Wahidin, selesai operasi. Kami doakan anak kekasih cucu terkasih Cia, anak dari Bapak Malrianto, pemulihan di rumah. Kami doakan anak kekasih Rista, anak dari Bapak Aris Tangkedahtu, dirawat di rumah. Kami doakan orang tua kami, kakak dari Ibu Yosepin Ratuan, yang juga dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Kami doakan anak kekasih Fevrianti Sarira, anak dari Bapak Daud Sarira, yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Ya Bapa, kami percaya tangan-tangan yang merawatnya, para dokter bahkan rumah sakit, pendampingan dari keluarga adalah alat Tuhan yang akan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Karena itu berkati semuanya itu Bapa, bahkan teguhkan di dalam iman untuk menjalani pergumulan ini, dan pada waktunya karena kasih dan pertolongan-Mu mereka boleh sembuh dengan baik. Juga yang sedang dalam duka cita, hiburkan mereka. Kami doakan Bapak Daud Lambe atas meninggalnya adik terkasih di Toraja. Ya Tuhan, kiranya Engkau menghibur mereka dalam pimpinan Roh Kudus, agar duka cita yang dialami senantiasa dipandang bahwa dalam keadaan itu mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan senantiasa hadir, menghibur dan menolong menjalani kedukaan yang terjadi. Ya Bapa di sorga, kepadamu kami berdoa untuk penata layanan dalam jemaat Biringkanaya dan juga dalam Klasis Makassar Timur. Terlebih kami serahkan ke dalam tangan-Mu niat kudus dari anak kekasih Deandra Pero Noel Sampelintin, anak dari Roni Sampelintin dan Pemi Reken. Rencana keluarga akan menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan melalui sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei mendatang. Tuhan kiranya memberkati kesiapan keluarga, biarlah dengan pertolongan-Mu mereka boleh datang menyerahkan anak terkasih dengan baik. Ya Bapa di sorga, pelaksanaan Pekan Raya dan perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja di Klasis Makassar Timur, mulai kemarin tanggal 13 hingga tanggal 20 Mei mendatang, sepekan ke depan ini, Tuhan pimpin semuanya, dan juga kehadiran kami dari jemaat Biringkanaya biarlah menjadi alat kesaksian dari tengah-tengah persekutuan ini, bahwa juga kami menata persekutuan di jemaat Biringkanaya untuk hadir sebagai bagian dari Klasis Makassar Timur, merayakan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan, dan tentu dengan proses perayaan itu adalah alat Tuhan untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan bagi hidup kami ke tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, segala persiapan dari jemaat Biringkanaya ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan, Engkau berkati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam menjalani masa tua yang Tuhan anugerahkan di usia indah. Engkau terus memberi topangan-Mu, berkati, baik yang masih ada boleh datang beribadah di rumah-Mu yang kudus di sini, maupun yang tidak sempat lagi karena kelelahan fisik, tetapi mereka beribadah dari rumah. Ya Tuhan, pimpin mereka, kasihani, dan pakai anak cucu bahkan keluarga yang ada untuk dapat melayani mereka layaknya melayani Tuhan, sehingga orang-orang tua terkasih kami tidak pernah merasa terbuang, tetapi di usia indah anugerah Tuhan mereka semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kami berdoa untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan-Mu saat ini. Ya Tuhan, Engkau terus mengaruniakan hikmat kepada kami,
agar kami boleh memberi diri waktu kami, boleh bermanfaat indah dalam pelayanan-Mu, dan kami pun terus akan diberkati dalam segala kenyataan hidup, sekalipun kami tidak lepas dari tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan yang terjadi. Ya Bapa di sorga, segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami, kiranya Engkau berkenan memberkati untuk kami memanfaatkan indah dalam hidup ini, dan juga dalam pelayanan Tuhan, bahkan dapat berbagi kasih dengan sesama kami. Jika sebentar Bapa, ibadah ini boleh selesai, hanya kepadamu saja kami menaruh pengharapan. Engkau pimpin kami. Kiranya perjalanan yang akan kami tempuh dari gedung gereja ini menuju ke rumah masing-masing, Tuhan peliharakan kami, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik ke rumah, dan di rumah karunia-Mu itu Engkau memimpin kami dengan damai sejahtera penuh. Engkau boleh mengaruniakan kepada kami agar hari-hari hidup kami senantiasa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan, bahwa hendaknya kami menguduskan Kristus dalam hati kami, boleh terpancar dalam segala keberadaan hidup kami. Apapun yang kami gerakkan, katakan, dan lakukan dalam hidup ini, senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Demikian juga pemerintah kami karuniakan hikmat, agar dapat memerintah bangsa dan negara yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Engkau sempurnakan, dengarkanlah, karena semuanya kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, ada beberapa penekanan warta, mari kita memperhatikan. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan dalam rapat yang lalu bersama Panitia Pekan Raya dan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Makassar Timur dan PMG Lingkup Klasis Makassar Timur, bahwa selama Pekan Raya berlangsung, maka kegiatan yang bersifat rutin di jemaat ditunda pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis gereja dan pengurus OIG Klasis Makassar Timur untuk menunda kegiatan atau pelayanan rutin selama Pekan Raya berlangsung, yaitu mulai tanggal 15 sampai 20 Mei 2023. Dan khusus tanggal 18 Mei 2023, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ibadah jemaat pada pagi hari tetap berlangsung seperti biasa, sementara ibadah sore sampai malam dihimbau untuk ditiadakan. Hal ini dimaksudkan supaya warga jemaat memiliki kesempatan yang cukup untuk mengambil bagian dalam Pekan Raya tersebut. Jadi, untuk tanggal 18 Mei, Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu dilaksanakan hanya 2 kali, yaitu jam 6:30 pagi dan jam 9 pagi. Penekanan warta yang kedua, Panitia Bina Akrab PPGT Jemaat Biringkanaya
mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir pada semua jam ibadah pada hari ini. Jadi mohon dukungan anggota jemaat untuk menyambut dengan sukacita. Penekanan warta yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari ini Minggu 14 Mei 2023 KMKO Mesin Fakultas Teknik Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue bakpao pada jam 9 ini. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk percaya dengan sungguh bahwa sebagai orang percaya kita dituntut untuk terus-menerus menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat bangkit berdiri. Sungguh sukacita terasa bahwa kita boleh berada di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Dan kini kita akan diutus untuk menjadi saksinya, melakukan padamu Tuhan dan Allahku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan buatlah hidupmu agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kami siap menjadi saksinya di setiap tanggung jawab kami. Untuk itu, persiapkan hatimu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Walau dunia dalam rawa payah, mari kita terus berjuang menjalani hidup karunia Tuhan dan terus menjadi cahaya dalam gelap gulita di sekeliling kita. Nyanyian syukur dunia dalam rawa payah menutup liturgi kita. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil
Tuhan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku